Anak lu sehat? Kurang sehat sih, Vin. Soalnya sekarang lagi musim hujan. Oh sama, gue juga di Bogor hujannya gede banget. Sama berarti. Parah. Lah kalian, Tur. mau nanya dong tentang gaji. Kenapa? Kalian udah pada gajian belum? Udah. Tapi gaji kalian tuh sesuai nggak sih sama kontrak awal masuk PT? Gue tadi cek tadi malam kurang sejuta sih, Tur. Tidak sesuai dengan kontrak. Sama gue juga, gue pas gue cek ternyata kurang. Coba deh Tur, lu tanyain sama ibu HRD. Yaudah nanti gue tanya. Oke, Yaudah, Iya, duluan ya. Yuk, hati Tur. Misi Bu. Iya Mas, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Gini loh Bu, saya mau nanyakan perihal gaji. Gaji saya dan para karyawan itu awalnya kan 4,5 juta. Sedangkan kalau kita gajian itu cuma 4 juta. Kadang juga lebih parah di bawah 4 juta Bu. Sisa gaji kita itu kemana? Oh, kalau kayak gitu mungkin itu bisa jadi dipengaruhi dari kinerja Masnya sendiri selama ini. Bisa jadi Masnya itu sering terlambat atau sering izin gak masuk dengan alasan sakit ataupun itu. Ya nggak bisa gitu dong Bu, saya masuk terus. Potongan juga nggak mungkin sebesar itulah. Oh, kayak gitu saya juga kurang tahu ya Mas. Coba aja diperbaiki dulu kinerja Masnya. Nanti saya bantu follow up lagi ke direksi. Sekarang Masnya boleh kembali kerja lagi. Baik Bu, saya permisi dulu. Wah, Vin, kebaik dah. Iya. Tur, Vin. Vin. BTW, kemarin gue udah bilang ke HRD. Katanya dia tuh mau nanya dulu ke direktur. Kan berarti dia nggak berani ngambil keputusan sendiri. Ya harusnya kita viralin nggak sih di media sosial? Ini konteksnya udah korupsi. Ya udah kita viralin aja kalau enggak. Atau enggak kita demo. Kayaknya perusahaan juga takut pasti kalau misalkan kita viralin. Kalau enggak ini laporin ke serikat buruh. Kan lu anggotanya kan? Iya, coba ntar deh gue hubungin Bu Rizky tadi habis ini. Ya udah. Boleh tuh, coba dulu. Oke. Gimana? Oh. Bayangin dah. Ini guys, ini langsung gue viralin aja nggak sih ini medsos? Langsung gue tweet. Boleh sih, pasti rame sih tuh, yakin gua. Bisa. Langsung aja gue upload ini. Langsung aja, Vin, nggak apa-apa. Yang ini kan? Iya. Halo, selamat pagi Bu Vicky. Selamat pagi Mas. Saya Alvin dari perusahaan. Di sini ada masalah Bu mengenai gaji yang tidak sesuai dengan kontrak Bu. Apakah Ibu bisa membantu? Seperti itu ya Mas. Mohon maaf nih, sebelumnya Mas Alvin sudah menghubungi pihak HRD perusahaan belum ya? Sudah Bu, sudah menghubungi tapi hasilnya nihil Bu. Jadi kami sama buruh yang lainnya ingin mendemo Bu di depan perusahaan Bu. Baik Mas Alvin, kalau seperti itu nanti saya bantu proses negosiasi sama jalannya demo ya Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Mas. Oh, kayak gini harus nelfon media nih buat ngebantu besok. Selamat siang Bapak Febrian, apa kabar? Maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Ya, selamat siang Bu Kiki. Ada apa Bu? Gini Pak, rencananya tuh beberapa buruh di perusahaan yang saya naungi akan mengadakan demo perihal gaji mereka tidak sesuai dengan kontrak seperti itu Pak. Nah, saya mau minta tolong nih sama Bapak Febrian buat meliput sama dibuatin artikel biar kasus ini tuh diketahuin sama masyarakat. Baik Bu. Boleh Bu. Kapan ya demonya Bu? Sore ini sih Pak, sekitar jam 4 sore. Jam 4 ya? Oke, Iya. baik. Lokasinya di mana ya Bu? Lokasinya di depan perusahaan ya Pak. Oke, baik. Oke. Kita ketemuan di sana ya Bu. Baik, terima kasih ya Bapak Febrian. Siap Ibu kita. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Pemirsa, situasi terkini pendemo sudah masuk ke PT AFI. Lihat pemirsa, bagaimana banyaknya massa untuk mendemo PT AFI dikarenakan gaji buruh-buruh ini tidak keluar ataupun tidak diberikan haknya. Permisi Bu Jesi. Oh iya, silakan masuk. Permisi Ibu, izin menyampaikan kondisi terkini terkait pendemo di depan. Oh ya, saya juga masih belum paham tuh intinya gimana. Jadi gini Bu, kemarin ada salah satu karyawan yang datang untuk menemui saya untuk menanyakan gaji mereka tidak sesuai kontrak.
Mungkin jawaban yang saya kasih itu kurang sesuai dengan yang mereka mau. Makanya mereka mengadakan demo hari ini di depan perusahaan. Dan demo ini itu udah sampai diliput oleh media dan viral di sosial media. Kira-kira solusi dari Ibu bagaimana ya? Loh, kok jadi nanya saya, Mbak? Lagi kenapa juga karyawan-karyawan kita lagi pada demo di depan, terus ngeviralin juga. Perusahaan kita kan jadi jelek. Kalau kayak gitu, Mbak bikinin solusi baik kayak gimana aja deh. Oh baik, maaf Ibu jika kemarin langkah yang saya ambil salah. Nanti coba saya omongin lagi dengan mereka. Ya, Mbak, silakan keluar. Terima kasih Ibu. Aduh, Bu Erdin nelfon lagi. Halo, selamat sore Mas Guntur. Sore Bu Eka. Saya izin mengabarkan besok pukul 9 pagi akan ada pertemuan untuk membahas perihal gaji yang dikeluhkan ya Mas. Tolong kabari rekan-rekan yang lain, saya tunggu di ruangan saya besok. Baik Bu, akan saya segera sampaikan kepada rekan saya. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Sebelumnya mohon maaf Bu Eka, saya membawa rekan saya dari Serikat Buruh, yaitu Ibu Rizkita. Selamat pagi Ibu, saya kita sebagai perwakilan buruh di sini. Maksud saya ingin meminta penjelasan Ibu HRD mengenai gaji rekan saya yang ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awal kontrak. Betul Bu, gaji kami para karyawan selalu dipotong oleh perusahaan dari awal masuk. Jadi tidak sesuai oleh kontrak. Benar Bu, saya tidak sesuai dengan kontrak, itu sangat dari dulu. Yang kami dapat sangat kecil dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal kontrak. Baik semuanya, saya mengerti atas keluhannya. Saya di sini mewakili perusahaan telah menyetujui untuk memberikan kalian bonus agar pemasangannya cepat selesai. Bagaimana tanggapannya? Mohon maaf Bu, sepertinya saya dan rekan-rekan tidak bisa menyetujui hal itu. Karena di sini kami hanya menuntut untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan kontrak. Kami hanya perlu gaji kami dibayarkan sesuai dengan perjanjian di awal, Bu. Baik semuanya, di sini saya hanya bisa memberikan jawaban seperti itu. Namun karena kalian masih tidak setuju dengan penawaran yang saya berikan, maka saya akan secepatnya mengadakan pertemuan besar langsung dengan direksi. Bagaimana? Baik. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih semuanya. Halo, selamat siang. Saya Savana dari Lembaga Bantuan Hukum. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat siang. Saya Rizkita, perwakilan dari Serikat Buruh perusahaan yang saya naungi. Nah, gini Bu Sapana, saya ingin mengajukan bantuan hukum untuk membantu rekan-rekan perusahaan kami, Bu, karena saya mendapatkan laporan bahwa rekan-rekan saya tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan kontrak yang mereka tanda tangani. Kami juga sudah menyiapkan data-data yang mendukung, Bu. Baik, Ibu Rizkita, kalau begitu untuk memperkuat tuntutan, kita perlu adanya susunan dokumen berupa data biaya hidup, perbandingan upah minimum, serta dukungan dari para pekerja, Ibu. Oh, baik, Ibu. Kami akan menyiapkan data pendukungnya. Nah, selanjutnya apa ya, Ibu? Setelah itu, jika dokumen semua sudah lengkap, kita akan mengajukan permintaan ke PT dan LBH siap mendampingi dalam proses ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas dukungannya Ibu Sapana. Kami akan segera menyusun berkas-berkasnya, Ibu. Dengan senang hati, Mbak Rizkita. Selamat siang. Siang. Permisi Bu Jesi. Masuk Mas, Mbak, silakan. Saya permisi ya Bu. Selamat datang. Silakan dulu. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai rapat hari ini. Oke, baik Bu Jesi. Saya di sini sebagai perwakilan karyawan ingin menanyakan perihal gaji Bu yang tidak sesuai dengan kontrak. Ya Ibu Jesi, jadi sebelumnya kita sudah bertemu dengan Ibu HRD, namun sayangnya jawaban yang diberikan kurang memuaskan Ibu, karena pihak HRD hanya menawarkan pemberian bonus setiap bulannya dan hal itu tidak sesuai dengan hal-hal yang kita tuntut pada awalnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tapi apa yang kalian keluhkan berdasarkan kesalahan kalian sendiri. Salah satunya adalah absen dan kinerja kalian. Yang harus diperbaiki adalah kinerja kalian karyawan masing-masing. Maaf Bu, itu tidak sesuai dengan faktanya Bu. Karena yang dikeluhkan ini seluruh karyawan Bu. Jadi ini kan ketidakadilan bagi karyawan Bu. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, gimana hal saya sebagai LBH di sini sudah mendengar kedua sudut pandang dari kasus ini. Namun, perlu diingat, seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 88 Ayat 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa mengatur pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak para buruh,
atau para pekerja atas penghidupan yang layak bagi manusia. Kebijakan itu meliputi penetapan upah minimum setiap tahunnya. Maka dari itu, sesuai dengan undang-undang tersebut, perusahaan memiliki tanggung jawab penuh atas pemberian upah sesuai hak para buruh. Nggak bisa kayak gitu Bu, karena kan itu kesalahan dari karyawannya sendiri. Kalau misalkan kayak gitu, perusahaan saya yang jadi rugi. Gimana kalau misalkan bulan ini saya kasih bonus, bulan selanjutnya gaji menyesuaikan dengan kinerja kalian para karyawan? Seperti ini, Bu Desi, saya perjelas dari kasus ini bahwa karyawan perusahaan Ibu meminta atau mengajukan gaji mereka yang harus sesuai dengan kontrak awal. Bukan hanya mereka merasa gaji mereka kurang di bulan ini. Jadi saya sebagai LBH akan menyarankan untuk sama-sama mendapat keuntungan. Bagaimana jika perusahaan membatasi potongan gaji kepada siapapun karyawan yang mengambil izin sekiranya 2% dari gaji pokok awal. Dan dari para buruh sendiri mendapatkan maksimal izin di luar sakit 2 kali dalam sebulan. Nah, itu dan Bapak. Untuk saya pribadi sih, saya setuju ya, asalkan hal tersebut sesuai dengan hak kami dan hal itu telah dibagi secara adil. Betul, saya juga setuju. Tapi saya masih sangat keberatan dengan hal itu. Jika ada yang merasa keberatan atau masih ada yang merasa rugi, saya akan memberikan solusi. Saya menyarankan untuk pada seluruh karyawan perusahaan diberikan batasan izin maksimal 12 kali dalam satu tahun. Dan saya harap saran ini dapat menyelesaikan masalah dan saling menguntungkan baik dari buruh dan pihak perusahaan. Oke ya. Baik, saya juga setuju bagi perwakilan karyawan. Baik, jika mereka baik. Dengan begitu saya simpulkan pertemuan ini menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Saya harap keputusan ini dapat dijalankan sesuai yang disepakati tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya perwakilan dari tim HRD ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Hari ini saya hadir untuk menyampaikan kabar baik. Setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, manajemen perusahaan dengan bangga mengumumkan bahwa pengajuan pemberian gaji telah diterima. Kami percaya bahwa dengan adanya keputusan ini akan tercipta lingkungan kerja yang adil dan harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan dan motivasi seluruh karyawan. Kami di sini memohon maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan, dan kami berharap keputusan ini tidak hanya menguntungkan para karyawan, tetapi juga perusahaan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Salam hormat. Oh, yang diviralin itu ya. Akhirnya turun juga.